akhirnya dalam diri kita sebagai seorang muslim ada hati yang menggerakkan apapun. Maka bahagia bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Jadi yang menciptakan bahagia itu siapa? Ya kita sendiri. Setiap kita ingin bahagia. Sebelum kita bicara bagaimana cara bahagia, saya ingin di awal menyampaikan dulu ada 4 golongan manusia jika diukur tentang kebahagiaan. Yang pertama, ada yang manusia itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia terkesan bahagia di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Ada yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia boleh jadi sengsara di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Dan ada yang keempat, nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak masuk kategori ini. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia sengsara di dunia, dia sengsara di akhirat. Nah, kenapa saya menyampaikan tentang alur kehidupan dulu ya, ada dunia, ada akhirat. Karena kita tidak hidup di sini saja. Ada fase kehidupan yang nanti akan kita jalani, akan kita temui, yaitu apa? Akhirat kita. Maka kalau ada 4 diagram tadi, kira-kira kita mau masuk kategori yang mana? Tentu jawabannya adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, bagaimana caranya? Atau seperti apa cirinya? Yakni keadaan kita yang dalam urusan dunia kita diberikan kenyamanan, kelapangan, tapi semua kenyamanan dan kelapangan ini dipakai jalan untuk mendekatkan kita dengan akhirat. Kira-kira itulah orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Maka tidak disebut bahagia, mohon maaf, tidak disebut bahagia orang yang dunianya berlimpah, tapi malah jauh dari akhiratnya. Orang kaya dalam urusan dunia, apakah bahagia? Belum tentu. Kalau kekayaannya tak menjadikan dia makin dekat ke Allah, maka hartanya hanya akan jadi beban yang berat untuk diri. Maka nanti ada orang yang dikasih harta, dikasih ilmu. Ada orang yang dikasih harta, nggak dikasih ilmu. Ada orang yang dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Ada orang yang nggak punya harta, nggak punya ilmu. Nah, yang bahagia orang yang punya harta, kemudian dia diberikan juga ilmunya oleh Allah untuk menjadikan hartanya bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sebenarnya ukuran kebahagiaan hakiki itu bukan dunia. Tapi ukuran kebahagiaan hakiki adalah saat perjalanan dunia kita pada akhirnya mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mbak Mila, sekarang disebut sukses atau tidak? Relatif semua. Iya. Iya enggak? Baru ketemu sukses atau tidak kalau Mbak Mila sudah mendapatkan hasil bahwa Mbak Mila dia rahmah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal sebelum ke sana di dunianya apa? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini puncak daripada kebahagiaan. Ya walaupun kita tidak boleh mengingkari ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam urusan dunia yang bisa kita dapatkan. Ya kan? Setidaknya kan ada 4 ya. Kebahagiaan kecil loh. Ini kebahagiaan jangka pendek lah. Apa nih, A? 1, punya keluarga yang menenangkan. Betul. Iya kan? 2, punya tempat tinggal yang mengamankan. 3, punya aktivitas yang membangkitkan semangat kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau itu kan bahasa ininya. Yang keempat, kita punya apa tadi? Keluarga terus tempat tinggal yang mengamankan aktivitas ya, dan yang keempat kita punya kesehatan yang menghadirkan keafiatan untuk kita. 4 sampai terbang tuh. karena kita berharap banget. 4, 1 keluarga, 2 rumah, 3 aktivitas, yang keempat kesehatan. Ini Masya Allah. Makanya nanti ada rezeki dibagi 4 tuh. Nanti kita bahas tur awal. Sekarang kita punya keluarga yang menenangkan misalnya. Apakah keluarga itu jadi jalan dekat ke Allah atau tidak? Kita punya
rumah, punya tempat tinggal, punya kendaraan, let's say seperti itu. Apakah jadi tambah dekat ke Allah atau tidak? Kemudian kita punya pekerjaan, kesibukan, apakah menjadikan kita tambah dekat ke Allah atau tidak? Termasuk kita sehat sekarang. Apakah sehat kita ini menjadikan jalan dekat ke Allah atau tidak? Karena itu aja ukurannya. Karena sekarang kalau bicara, mohon maaf ya, kita punya pasangan, kita punya keluarga, nggak bisa dipukuli langsung kemudian bahagia, belum tentu. Belum tentu. Karena juga ada orang yang diuji dengan keluarganya. Iya. Tapi kita jangan pernah menyimpulkan bahwa yang diuji dengan keluarga nggak bahagia. Boleh jadi dia menemukan kebahagiaan mendekat ke Allah ketika ada ujian di dalamnya. Betul? Betul. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, bersyukur Syukur. ketika diberi nikmat. Yang kedua, bersabar ketika diberi ujian. Dan yang ketiga, bertaubat setelah kita melakukan kesalahan. Insya Allah. Ya. Satu, bersyukur ketika diberi nikmat. Jadi kalau semua keberlimpahan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita jadi jalan syukur ke Allah, bahagia. Ya. Oke. Yang kedua, bersabar ketika diberi ujian. Kalau semua himpitan, cobaan, rintangan, musibah yang kita terima jadi jalan sabar kita ke Allah, bahagia. Termasuk bertaubat setelah berbuat kesalahan. Kalau kita pernah punya masa lalu, kalau pernah tenggelam dalam kesalahan, dan masa lalu kita jadi jalan taubat ke Allah, Oke. kebaikan, bahagia. Makanya sekarang Mbak Mila, siapapun kita yang pernah tenggelam dalam kesalahan, jangan terpuruk. Karena kita dalam pandangan Allah yang pernah punya salah, selama kita bertobat, langsung naik derajatnya. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Betul. Maka nanti bahagia itu bukan di mata, Iya. adanya di hati. Iya. Setuju. Iya. Bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Wah, itu tuh. Iya. Bahagia bukan dicari tapi diciptakan. Ada orang yang bilang bahagia kalau punya harta banyak. Enggak. Belum tentu. Ada orang yang bilang bahagia kalau sudah menikah. Belum tentu. Maksudnya jadi lengkap kebahagiaannya gitu, A. Kalau Kalau itu tadi punya harta yang berkecukupan, sudah menikah, Iya. itu rasa-rasanya kan jadi lengkap gitu. iya, makanya belum tentu kan. Iya. Jadi kalau kita sampai titik bahagia kalau kaya, titik. Oh, enggak. Kurang tepat. Bahagia jika kaya, koma, kan iya. ketika kaya kita digunakan untuk apa? Mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya dalam diri kita sebagai seorang muslim ada hati yang menggerakkan Iya. apapun. Iya. Maka bahagia bukan dicari tapi bahagia itu Diciptakan. diciptakan. Jadi yang menciptakan bahagia itu siapa? Ya kita sendiri. Kita tidak akan merasakan sakit hati kalau kita tidak mengizinkan sakit hati. Makanya nanti kita tidak akan sakit hati kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Tapi yang namanya sakit itu pasti terasa, Hilman. Enggak dong. Maksudnya kadang-kadang sesuatu yang Oke. nggak enak gitu. Oke. Namanya manusia kan pasti akan tiba-tiba merasakan, aduh. Nah, itu kan berarti hatinya yang belum terisi dengan Allah di dalamnya. Oh, Masya Allah. Kalau hatinya yang terisi dengan Allah akan bilang begini, iya memang ini menyakitkan. Tapi kok kenapa ya waktu aku sakit jadi tambah dekat ke Allah? Bukankah itu kebahagiaan? Ya, jadi kita yang mengontrol ya. Iya. Oke. Makanya sekarang kalau dalam keadaan tidak merespon. bahagia, jangan lihat nggak bahagianya. Tapi lihat dong efeknya. Apa efeknya? Sholat tahajud jadi rajin, baca Quran jadi semangat. Ya. Bukankah itu dipicu kadang-kadang awalnya Iya. harus dikasih masalah dulu yang kita anggap nggak bahagia. Betul. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, seseorang akan menemukan titik kebahagiaan dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam baca Qurannya. Apalagi kalau lagi sedang penat-penatnya masalah itu, Masya Allah. betul. Sujud itu rasanya Makanya ya. sekarang nih, kalau kita betul. tidak menemukan kebahagiaan dalam sholat, tidak menemukan kebahagiaan dalam zikir, tidak menemukan kebahagiaan dalam baca Quran, harus cara apa lagi yang bisa mengatakan kebahagiaan untukmu? Betul. Malah mohon maaf ya, jadi keliru loh. Kalau orang bahagia dengan kaya, tapi ketika kaya nggak dekat ke Allah, itu istidraj namanya. Makanya tanda Allah berpaling darimu bukan ketika Allah mengambil duniamu, bukan.
tanda Allah berpaling darimu, Allah akan menyibukkanmu dengan urusan duniamu, tapi duniamu tak mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sumber kelelahan. Justru itulah tanda Allah berpaling darimu. Dan itu lelahnya luar biasa. Yang tidak ada habisnya. Iya, Capek lelahnya. Orang akan menemukan kebahagiaan tadi tuh kalau semua halnya menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Maka ini rumus. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang. Tapi yang tenang pasti senang. Kalau dulu mungkin zaman muda pengennya senang-senang, tapi makin tua pengennya tenang. Maksudnya, karena udah tambah umur Ahilman. Maksudnya dulu kan kita masih muda, pengennya sekarang coba Mbak Mila saya gitu kasih ya. pilihan ya, tolong jawab. Pilih mana? Mudah-mudahan nggak kaya berat. gelisah atau miskin tenang? Kalau pilihannya cuma dua itu, nggak ada pilihan ketiga. pilihan Kaya ketiga. dan tenang, saya milih miskin dan tenang. Oke, itu kan? Iya, karena ya pada akhirnya kalau hati sudah tenang tuh rasanya makan pakai tempe aja nikmat kok berkah, gitu. betul. Iya kan Ahilman ya? Sok sekarang pilihan kedua. Punya suami ganteng tapi menggelisahkan. Punya suami ganteng tapi menggelisahkan. Atau abstrak tapi menenangkan. Suami abstrak. Maksudnya tuh nggak jelas gitu ya. Nggak ganteng nggak gimana. Jangan abstrak. Bingung lah, Ahilman. apa Okay. pas lah gitu. Okay. Tapi kan pas mah pasti pilih yang pas iya, kan. Ya boleh lah yang sebaliknya ganteng apa. Kan kalau bilang jelek nggak enak ya. Jangan dong, oke. Abstrak misalnya gitu ya. Suami yang abstrak. Tapi emang betul, kunci itu emang di hati. Kalau hati kita sudah gelisah, rungsing, Iya. sulit lah. Sulit. Jadi sekarang Nggak punya gairah hidup. jadi pada akhirnya ya mungkin nanti tanya ya sama orang yang pernah ngerasain kaya gitu. Kan kalau Ahilman belum ya. Kita Ya, juga belum. Katanya ada yang bilang ya, ternyata kalau udah punya ini juga belum tentu bahagia. Memang bicara itu jadi terasa enak ya bagi orang yang pernah ngerasain kaya ya. Kalau kita kan jadi belum ngerasain gitu. Belum. Mudah-mudahan Allah mengkayakan ya. Amin. Jadi memang ya rasa bahagia itu bukan di mata tapi di hati. Betul. Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita syukuri. Setuju. Ya nggak sih? Betul. Banyak orang gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi mereka lupa untuk gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Masya Allah. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Ini contoh. Mbak Mila di rumah kan pasti punya banyak jilbab ya. Iya. Banyak ya. Iya. Coba dari sekian jilbab yang Mbak Mila punya, lebih banyak yang dipakai atau disimpan? Siap, salah. Yang banyak yang disimpan. Disimpan. Oke. Tahu ya, banyak yang disimpan kan? Tahu. Sadar betul. Segenap jiwa raga. Tapi lucunya kalau setiap jalan-jalan ke mall ada jilbab yang bagus, pengen beli apa enggak? Ingin, pengen banget, Nah, kok bisa begitu ya? Manusia nggak sih, Manusia. Jadi bahagianya ukurannya jadi serba abstrak tadi gitu. Sudah punya biasa, sebelum punya kenapa kesiksa gitu. Kemudian argumentasinya adalah daripada nyesel nggak beli iya. itu. Padahal kan ya semuanya hanya ingin apa? Hanya ingin dinilai oleh orang lain. Maka nanti orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang kehidupannya hanya sibuk ingin dinilai oleh orang lain. Ingin dihargai, ingin diapresiasi, ingin dilihat sama orang. Kita kan nggak bisa ngatur pandangan orang ke kita. Iya. Maka orang yang selalu ingin dilihat oleh orang lain itu orang yang akan tersiksa selamanya. Kok bisa? Ya coba aja. Ingin terlihat kurus, kalau foto, gitu ya. Maunya six pack gitu. miring, Sementara kita one pack. padahal kan luar biasa ya, harus jadi sesak napas ya. Iya dong, karena Jangan gitu hanya ingin dilihat oleh Jangan orang. gitu ya. Ya, ingin terlihat itu kan berat. Berat, betul. Makanya pilih mana? Ingin kelihatan kaya atau ingin kaya? Kaya beneran. Ingin kaya beneran. Masya Allah. Karena yang kelihatan kaya hanya ingin dilihat kaya aja. Maka nanti orang yang bahagia adalah orang bersyukur. Nah, gimana caranya bersyukur? Sederhana. Ojo dibandingkan. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak akan menemukan tingkat kesyukuran yang paling tinggi kalau kita masih membandingkan dengan orang lain. Kita tuh boleh membandingkan, boleh iri sama orang hanya dua hal. Satu, kita boleh iri sama orang yang dikasih ilmu, yang dengan ilmunya jadi tambah dekat ke Allah. Dipakai dakwah, dipakai beramal solih. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang dikasih harta dan dengan hartanya digunakan di jalan Allah. Udah itu aja. Dua aja itu Dua yang aja. perlu kita iri. Iya.
Kalau iri pada bab dunia capek atuh. Iya kan? Di atas langit masih ada langit. Iya. Soalnya. Ujungnya jadi hasad, iri dengki. Ya. Yang lain beli kulkas, kita yang kedinginan. Yang lain beli kompor gas, kita yang kepanasan. Capek. Ya, yang lain naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Yang lain nyebar undangan pernikahan, kita struk ringan. Jadi repot hidup teh. Kenapa? Karena membandingkan dengan orang lain. Simple. Jangan suka lihat yang tidak harus dilihat. Jangan suka mikirin yang nggak harus dipikirin. Nama penyakitnya kata orang Jaksel mah overthinking. Yes. Nanti satu, jangan lihat orang yang nggak harus dilihat. Jangan bandingin dan jangan sibuk dengan penilaian orang lain. Karena setiap orang akan memandang kita dengan pandangan yang berbeda. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i itu hanya orang bodoh yang hanya ingin menyenangkan semua orang, karena tidak akan bisa. Tuh. Pasti akan ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Ya. Apakah kita mau jadi orang bodoh? Apakah kita mau jadi orang bodoh yang memperturutkan kebaikan kita untuk orang lain? Karena bukan untuk itu. Kita tuh baik untuk siapa? Allah. Iya ya, sudahlah ya, jadi, itu aja ya. Jadi sekarang Mbak Mila sebagai istri taat sama suami, bukan semata-mata mau menyenangkan suami Mbak Mila, karena relatif. Menurut Mbak Mila, misalnya punten ya, love language Mbak Mila itu misalnya apa? Jadi suami beda kan? Iya. Ngerasa nggak disayang oleh kita, padahal kita udah effortnya luar biasa. Capek. Suami jadi baik ke istri bukan karena agar istri baik ke suami, bukan. Agar dinilai baik oleh Allah gitu. Saya jadi suami yang sayang sama istri, kenapa? Agar disayang sama Allah. Mbak Mila jadi orang tua mendidik anak agar disayang sama Allah. Itu namanya ridho Allah. Sekarang misalnya mohon maaf, insya Allah kan tahun ini kita berangkat haji misalnya gitu ya. Apakah penting disebut haji? Tidak. Disebut penting, disebut hajat? Tidak. Kita tuh berhaji agar Allah makin sayang sama kita. Berkurban agar Allah makin sayang sama kita. Itu aja. Nih kita gapai kemuliaan. Apakah semua pemirsa akan senang dengan kita? Belum tentu. Belum tentu. Siapa sih Ustaz Hilman? Siapa sih? Apa sih kan gitu. Ya orang pasti akan ada yang seperti itu ada dengan yang kita. Suka, ada yang gak. Tapi kita mah yakin aja. Dan kalau kita berjalan dalam kebaikan, Allah juga akan membalas kebaikan. Masya Allah, itu makanya kunci bahagia ketika kita melakukan semua hal hanya untuk Allah. Itu aja. Jadi cari muka untuk Allah ya, Masya Allah. Dalam Al-Quran, kunci hati tenang itu hanya satu. Apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan jadi tenang. Jadi sekarang kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka libatkan Allah dalam setiap apapun alur kehidupan yang kita jalani. Dikasih harta, yuk jadi jalan buat tambah taat dan dekat ke Allah. Dikasih pangkat jabatan, yuk jadi jalan buat tambah dekat ke Allah. Itu aja ukurannya. Kalau ternyata ukurannya malah jauh dari Allah, berarti kan hati tuh gelisah tuh. Jadi ciri di antara ciri dosa tuh apa? Gelisah. Ya. Jadi kira-kira ini perkara ini dosa nggak ya? Setelah kita melakukannya tuh sudah pasti gelisah. Karena dosa tuh menggelisahkan. Itu sudah diinstal ya sama Allah ya. Nah sekarang kalau kita dikasih harta tapi bikin gelisah, ayo coba tuh. Lihat. Jangan-jangan dari harta kita ada peluang bikin dosa. Tapi kan yang namanya gelisah mah pasti atau manusia. Iya, maka dicas lagi iman, zikir lagi ke Allah, ingat lagi ke Allah. Maka sekarang untuk bisa menuai kebahagiaan yang paling hakiki adalah apa? Ya deketin Allah, kembali ke Allah. Ayolah, ya jaga diri kita dari sesuatu yang tidak baik, agar Allah membahagiakan kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti.